Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel bareng Ardiansa, dan kali ini di Serangkai Satu Channel di tahun 2025 sebenarnya aku mau ucapin selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun 2025 ini semua harapan, semua cerita, dan semua tujuan yang sudah kita rencanakan di tahun 2025 ke depannya bisa berjalan dengan lancar, dan mungkin ada beberapa target di tahun sebelumnya yang belum tercapai. Semoga secepatnya di tahun 2025 itu bisa terkejar ya. Dan ya, besar harapan buat Serangkai Satu Channel juga di tahun 2025 ini bisa bangkit kembali, bisa aktif kembali untuk memberikan konten-konten video buat sahabat Serangkai, sehingga bisa menemani dan juga memberikan informasi-informasi baik itu yang berguna, menarik, ataupun yang sifatnya adalah hiburan. Dan mari kita mulai tahun 2025 ini dengan berita-berita hangat yang terjadi tahun 2024 dan juga berita-berita terakhir terkini yang baru aja mulai ramai diperbincangin di tahun akhir 2024 dan di awal tahun 2025. Dan ini adalah serangkai berita dari Serangkai Satu Channel. Ya, balik di tahun 2024 nih. Kemarin trending hampir di semua platform, mau itu platform media sosial ataupun media mainstream. Ada 3 kasus Agus. Yang pertama adalah Agus Buta, ya. Agus yang kasusnya dengan Novi yang menjadi ramai karena podcastnya Denny Sumargo dan juga berseliweran kemana-mana berkaitan dengan penyiraman mata dan juga uang donasi yang akhirnya terakhir berhasil dengan damai ya, walaupun sempat ya direcohkan, diramaikan oleh seseorang gitu istilahnya, oleh oknum-oknum yang kemudian meramaikan kasusnya menjadi sangat panjang sekali dan menyeret banyak kalangan-kalangan, baik itu artis ataupun para influencer yang ikut berkomentar terkait kasusnya Agus dan Novi ini. Tapi alhamdulillah harusnya itu udah kelar dan udah nggak berlanjut lagi kasus-kasusnya, dan semoga ya Agus bisa istilahnya memperbaiki dirinya, Novi juga bisa terus membantu orang-orang yang membutuhkan gitu. Yang kedua ada Agus Buntung, ya kita ya mungkin kalimatnya agak kurang sopan, tapi memang ramainya dikatakan Agus Buntung ya. Ini berkaitan dengan kasus bisa dikatakan ruda paksa gitu, ataupun ya walaupun ini masih plus minus ya, karena kan dari sisi korban mengatakan ada ruda paksa, dari sisi Agusnya dia mengatakan ya ini karena suka sama suka, ataupun malah justru Agus yang dimanfaatkan gitu oleh perempuan-perempuan. Tapi ini karena kasusnya berkaitan dengan karena tanda kutip pelecehan gitu kepada korban-korban yang dilakukan oleh Agus, yang notabene itu memang berkekurangan gitu, nggak punya lengan. Tapi ya kasusnya memang agak unik gitu. Waktu aku pertama kali lihat, aku takutnya ini adalah semacam pengalihan isu gitu, karena ya secara logika aja ya, kita memang agak mikirnya agak susah gitu. Orang yang memang keterbatasan, nggak punya lengan, tapi melakukan ruda paksa pada perempuan yang notabene mereka istilahnya masih normal gitu. Itu memang awal-awal aku waktu melihat video ini agak kaget gitu, apakah ini hanya penghalang isu, apakah lagi-lagi oknum polisi bermain di sini. Tapi ternyata makin kesini makin lebih kelihatan kalau memang si Agusnya ini gitu yang secara keterangan dari para saksi, para teman-temannya, para orang-orang di sekitar yang mengatakan kalau memang Agus ini punya cara sendiri gitu untuk merayu dan juga membujuk korban sampai melakukan melakukan perbuatan itu gitu. Jadi sejauh ini si Agus sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ada olah TKP dan lain-lain ya, sudah berjalan gitu. Dan yang ketiga ini yang kemarin sempat ramai dari sosok Gus Miftah yang pada acara pengajian gitu, walaupun ini sebenarnya ramainya agak telat, 2 minggu setelah event pengajiannya atau seperti apa, ada yang menyebarkan berkaitan dengan ceramahnya, gaya ceramahnya yang bisa dikatakan seakan-akan mengolok-olok ya, mungkin nggak tahu, ini silahkan kalian menilai sendiri aja gitu. Tapi ini mengolok-olok pedagang es teh gitu yang mengatakan goblok, sampai kemudian ini ramai ya, banyak orang berspeak up dan sampai si pedagangnya itu kemudian dapat bantuan ratusan juta bahkan kalau nggak salah gitu, sampai dia bisa berangkat umroh dan lain-lain ya. Walaupun sekarang udah tenggelam beritanya, dan memang dari kasus Gus Miftah ini juga akhirnya menyerempet kemana-mana, banyak video-video lain yang beredar, salah satunya berkaitan dengan sosok komedian legendaris Shanty Pasha itu yang juga bukan speak up secara langsung, tapi bercerita melalui video voice note bahwasanya dia sangat tersinggung gitu dengan candaan Gus Miftah pada saat si komedian Shanty Pasha ini
tampil gitu untuk memeriahkan suatu acara gitu. Dan itu menjadi ramai juga gitu sampai sekarang ya sudah mulai agak reda beritanya karena di akhir-akhir tahun ini yang ramai banget di mana-mana yaitu berkaitan dengan informasi kenaikan PPN 12%. Nah, ini yang menjadi ramai banget dan itu menjadi concern banyak orang. Tidak sedikit juga banyak pendukung 02 ataupun dari pendukung Prabowo yang menyayangkan adanya isu kenaikan 12% yang kemudian dijalankan. Walaupun memang secara peraturan undang-undangan ini itu kan disahkan di periode sebelumnya, belum pada masa Prabowo menjabat itu. Tapi sebenarnya Presiden itu juga punya wewenang ataupun cara sendiri gitu apabila memang mau membatalkan putusan itu ataupun bagaimana upayanya sehingga kenaikan PPN 12% itu tidak terjadi. Dan memang dengan yang terakhir itu sudah dikatakan bahwasanya PPN 12% ini hanya berlaku untuk barang-barang mewah, salah satu untuk pembelian yacht itu kayak kapal yang bagus itulah intinya untuk traveling dan lain-lain, kemudian pembelian mobil mewah itu. Nah, sayangnya ya, jadi ini ada berita positif dan bisa dikatakan positif dan negatif. Positifnya adalah sudah diputuskan bahwasanya PPN 12% itu hanya mengincar ke barang-barang mewah saja. Salah satu tadi ya mobil mewah, siapa juga yang masyarakat kelas bawah yang istilahnya mau membeli barang-barang mewah itu. Jadi kita bersyukur PPN 12% itu tidak diterapkan ke barang-barang kebutuhan pokok gitu, ke seluruh barang-barang yang kita butuhkan gitu kesehariannya gitu. Tapi yang jadi masalah adalah karena isu ini sudah dikoreng cukup lama gitu, bukan dikoreng cukup lama, istilahnya isu ini sudah muncul lama banget, 2 bulan sebelum 2025 itu kan sudah muncul karena memang penetapannya kan di 1 Januari 2025 untuk PPN 12% ini banyak sekali produsen-produsen yang memang sudah menaikkan harga barangnya gitu. Jadi yang namanya PPN akan naik di bulan Januari, otomatis para produsen-produsen itu biasanya mereka memang sudah mempelajarinya dan dalam artian memberikan skenario ketika itu naik ya berarti barang yang mereka jual akan naik juga. Nah, sayangnya ketika PPN 12% ini tidak jadi untuk barang-barang yang istilahnya kebutuhan umum, masalahnya adalah produsen-produsennya sudah terlanjur menaikkan harga-harga barangnya. Jadi PPN 12% ini walaupun PPN-nya katakanlah masih 11%, tapi harga barangnya tetap pada naik gitu karena memang ya itu ada beberapa produsen yang sudah menaikkan harga jualnya gitu. Dan biasanya yang namanya produsen itu jarang sekali menurunkan harga jual ketika itu sudah dipasarkan. Nah, ini yang menjadi dampak negatif gitu dari isu PPN 12% yang tidak cepat-cepat istilahnya dibatalkan gitu oleh pihak pemerintah. Nah, ini yang sangat disayangkan dan sebenarnya kita masih menduga bahwasanya ke depannya PPN tetap akan naik karena kalau nggak salah di undang-undangnya itu tujuannya itu sampai dengan 15%. Nah, itu yang cukup mengkhawatirkan ya dengan kondisi Indonesia yang hutangnya banyak. Kemudian kemarin juga ada informasi soal pinjaman hutang ke Cina gitu terkait makan siang gratis. Nah, ini yang jadi masalah dan sudah diketok palu kalau jumlah per siswanya gitu untuk satu harinya untuk makan siang gratis itu dialokasikan 10.000. Yang dulu awalnya kalau nggak salah awal banget tuh 25.000 atau 30.000 gitu, turun jadi 15.000 dan sekarang sudah diketok palu menjadi 10.000. Dan informasi yang aku dapat di beberapa komunitas di Twitter juga di X gitu ya, bahwasanya sudah mulai banyak cari vendor gitu, vendor-vendor yang akan bekerja untuk pemenuhan makan siang gratis ini yang masih simpang siur gitu. Sebenarnya menu yang mau dituju itu apa, yang awalnya susu tiba-tiba berubah menjadi daun kelor terus berubah lagi jadi apa ini sebenarnya salah satu program yang aku sendiri skeptis gitu dengan ini karena rawan terjadinya penipuan, korupsi dan juga permainan vendor itu rawan banget terjadi di sini. Dan juga melihat dari ekonomi bangsa Indonesia yang memang secara pemasukan masih tingginya itu di pajak gitu, belum sektor-sektor lain itu belum bisa menunjang lebih tinggi lagi gitu, mengakibatkan ya nantinya dengan pembuangan anggaran seperti ini, pembuangan anggaran untuk makan siang gratis itu menjadi bahaya sendiri tuh, bisa hutang makin meningkat lagi ke bangsa Indonesia ini. Dan makan siang gratis ini kan bukan sesuatu yang sangat amat diperlukan untuk sekarang karena kita sudah berjalan bertahun-tahun tanpa ada makan siang gratis dan rasa-rasanya
berkaitan dengan pendidikan ataupun kesehatan dan lain-lain itu masih tergantung dari faktor yang lain. Salah satu terkait faktor pendidikan ya yang alhamdulillahnya sistem bukan sih, Menteri Pendidikan kan sudah berubah, dan yang kemarin ada beberapa kalimat-kalimat yang menurutku bodoh gitu dari menteri sebelumnya, hanya di sini mulai menemui titik terang dan ada informasi bahwasanya ujian nasional akan mulai dilaksanakan lagi di tahun 2026. Ini suatu yang cukup aku syukuri gitu. Bukan aku tidak mendukung pembelajaran yang apa ya, istilahnya pengembangan bakat, bukan, tapi kalau kita mau meniru katakanlah Finlandia gitu untuk sistem pendidikannya, ya kita harus bisa meratakan ataupun membereskan masalah-masalah yang lainnya terlebih dahulu gitu. Kita nggak bisa langsung seperti Menteri Pendidikan yang sebelumnya, kan dia pengen langsung ngerubah ke arah sana gitu. Tapi dari sumber daya alamnya, bukan sumber daya manusianya, kemudian dari teknologinya itu belum mumpuni, belum merata seluruh wilayah gitu ya. Itu kemudian akhirnya gagal kan. Dan kita lihat kemarin juga banyak banget trending soal siswa-siswa yang ketika ditanyain soal matematika dasar, dikasih pertanyaan-pertanyaan yang dasar, itu banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak bisa menjawab. Itu yang sangat cukup meresahkan gitu untuk di dunia kuliah ataupun dunia kerja, ataupun ya untuk kita sendiri gitu melihatnya kok bisa anak-anak SMP, SMA nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar yang sebenarnya itu juga berhubungan banget dengan kehidupan kita bersosial gitu, kayak jual beli dan lain-lain. Itu kan menuliskan angka 1.100.000 atau 1.100.000 aja nggak paham gitu, nggak tahu caranya 1 juta tambah 100 aja mungkin nggak tahu gitu. Jadi itu sangat meresahkan. Dan dengan adanya pergantian dari Menteri Pendidikan dan informasinya akan dikembalikan ujian nasional, itu cukup buat aku seneng gitu, karena artinya akan ada pemerataan pembelajaran lagi di setiap lingkup-lingkup kelas. Dan karena bukunya kan satu sama, jadi ya yang dipelajari minimal sama. Kalaupun memang nanti arahnya ke sistem pendidikan seperti yang di Finlandia gitu dengan minat bakat, ya bisa bertahap gitu. Dan menurut aku kita harus mengulang kembali dengan ujian nasional, yaitu salah satu langkah preventif dari apa yang sudah hilang bertahun-tahun kemarin ketika sistem ujian nasional itu dihapuskan gitu, dan tanpa adanya timbal balik yang lain gitu yang bisa menunjang apa ya istilahnya minat dari para siswanya sendiri gitu. Dan tahun 2025 ini juga dikejutkan dengan dihapuskannya ambang batas pencalonan presiden threshold 20%. Ini sangat bagus banget karena penghapusannya itu mulai dari sekarang. Artinya ada kurang lebih 5 tahun untuk persiapan dari baik itu dari partai politik ataupun dari calon-calon yang ingin maju, itu bisa lebih dipersiapkan. Ini yang dulu aku sempat kritik keras berkaitan dengan penurunan usia calon presiden wakil presiden yang meloloskan Gibran gitu, yang itu sebenarnya aku juga kalaupun mau diberlakukan nggak apa-apa, tapi diberlakukannya sekarang. Artinya ada persiapan 5 tahun untuk orang-orang yang umurnya memang 35 untuk bisa mempersiapkan diri gitu, bukan kemudian H-1 bulan diputuskan kemudian dia bisa daftar, nggak gitu. Kalau kayak gitu kan artinya putusan itu hanya dipersilahkan untuk 1-2 orang saja gitu. Sedangkan kalau dibukanya sekarang artinya masih panjang 5 tahun ke depan untuk mempersiapkan calon-calon yang hadir. Ini adalah salah satu putusan yang sangat luar biasa. Kemarin juga pada saat pilkada kan juga bagus banget ya istilahnya, ambang batas threshold itu juga diturunkan atau dihilangkan, aku lupa, sampai akhirnya muncul banyak calon-calon pilihan opsi lainnya. Dan kemudian dominasi partai-partai koalisi besar yang tergabung dengan Kim Plus kalau sebutan dari nasional gitu, itu kemudian pecah dan memunculkan calon-calon baru yang akhirnya menjadi menarik gitu untuk pilkada kemarin. Dengan hasilnya ya walaupun masih ada hasil-hasil yang aku sendiri juga kurang puas gitu dengan hasil pilkada kemarin, salah satunya juga di wilayahku gitu. Jadi ya tetap semoga kita dukung ke depannya, semoga tidak jadi apa ya, masih dalam koridor yang baik gitu. Dan di 2024 juga banyak banget berita-berita terkait oknum, lagi-lagi oknum dari kepolisian, kasus-kasus penembakan Gama, salah satu siswa SMK yang ditembak, yang kemudian di tanda kutip bisa dikonfirmasi itu ada di fitnah, kalau bahasanya dia itu lagi mau tawuran, sampai ada foto polisi pegang parang 3 itu yang sampai sepanjang 2024 akhir itu selalu diposting oleh Panji Pragiwaksono gitu, yang mengingatkan bahwasanya ada skenario busuk yang dilakukan oleh polisi gitu untuk mengarang cerita bahwasanya Gama ini terlibat dalam tawuran, yang akhirnya terbukti
tidak terbukti, maksudku tidak terbukti kalau Gama ini terlibat tawuran, dan malah justru CCTV itu menunjukkan bahwasanya gara-gara ya emosi dari si polisi itu yang melakukan penembakan ke saudara Gama gitu. Kemudian banyaklah kasus-kasus nggak tahu mau disebut oknum atau enggak, karena kalaupun bilang oknum kayak oknumnya kebanyakan gitu dengan kasus-kasus ini. Bahkan yang kemarin aja sempat ramai soal kejar-kejaran, ada rental mobil yang mobilnya itu dicuri gitu, tapi si rental ini lagi ngejar dan akhirnya minta bantuan polisi, tapi sama polisi nggak dibantu. Dan tadi aku udah baca klarifikasinya, katanya itu nggak dibantu karena harus dibikin laporan terlebih dahulu. Ini yang cukup disayangkan gitu, ketika lagi dibutuhkan cepat, kayak katakanlah kamu lagi mau dibunuh gitu, telepon 911, terus 911 harus minta kamu bikin laporan terlebih dahulu, diajak ngopi terlebih dahulu, itu kan bertele-tele gitu. Harusnya untuk membantu ya, kalaupun memang itu mendesak ya bisa dibantu terlebih dahulu gitu, untuk karena apalagi itu juga kondisinya kejar-kejaran dan juga yang dikejar itu pegang senjata, sampai akhirnya kalau nggak salah di beritanya itu sampai ada luka gitu, entah itu meninggal dunia atau luka akibat tembakan. Nanti bisa dikonfirmasi lagi, cari lagi beritanya terkait hal itu. Jadi semoga di 2025 udah dikatakan juga lah Pak Listio Sigit ya kalau nggak salah, semoga polisi itu tidak lebih tangkas lagi lah, jangan nunggu viral kemudian baru bergerak. Semoga di tahun 2025 nggak banyak, aku nggak bilang ada ya, karena kayak oknum tuh masih terbanyak ya. Aku harapnya nggak banyak kasus-kasus yang oknum-oknum ini berulah gitu. Jadi ya itu banyak banget harapan-harapan di 2025, semoga makin lancar. Dan jangan lupakan bahwasanya pohon sawit itu tidak bisa menggantikan hutan, jadi deforestasi itu masih akan tetap terjadi. Dan kalau kemudian keinginan Bapak Presiden Prabowo untuk 20 juta hektar lahan untuk kelapa sawit, ya siap-siap aja terjadinya deforestasi dan juga terjadi bencana-bencana akibat ya kehilangan hutan dan juga hilangnya banyak sumber daya alam dan juga hayati maupun flora dan faunanya. Jadi ya kita berharap semoga tahun 2025 ke depannya semuanya masih akan berjalan baik-baik saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Terus dukung Serangkaian Channel bareng kalian biasa. Bye-bye.